Oke. Ya langsung saja, karena, topiknya ini saya mau mencari tahu, apa sih, perspektif teacher tentang pengalamannya dalam menggunakan, aplikasi Quizizz. Nah, tapi sebelum itu mungkin, bisa diceritakan nggak, pengalaman mengajarnya? Maksudnya udah berapa tahun mengajar, terus mengajarnya tuh mata pelajaran apa di sekolah? Oke, baik. Langsung dijawab ya? Iya Iya, baik. Untuk pertama mungkin perkenalkan diri dulu ya. iya, boleh. Perkenalkan nama saya, Firandi Putra, nama lengkapnya. Biasa kalau di sekolah dipanggil Randi, Pak Randi gitu. Dan juga kalau teman-teman kuliah bisa panggil Firandi. Sebetulnya Pandi juga teman satu kampus, satu KKN, beda-beda jurusan, cuman Oh, kita ya masih akrab lah kan, ketemu di sosial media dan masih sering diskusi sebetulnya di ini. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan tadi ya. Untuk mengajar, saya tahun 2016 itu sudah mengajar. Sejak lulus kuliah itu tahun 2015 akhir. Di tahun 2016, saya mengajar di SD gitu. Sementara basic pendidikan saya fisika, nah, tapi saya mengajar di SD pun. Terus tahun 2017 sampai sekarang saya mengajar di SMA, di SMA Negeri 1 Sijuk, yang letaknya ada di Pulau Belitung. Pulau Belitung, eh, sekolah kami dekat dengan pantai gitu. Kalau pernah nonton film Laskar Pelangi itu ya sekolah kami di daerah situ. Tidak wow, terlalu jauh dengan itu, iya. Ya, kalau saya cerita gini senang gitu, karena mungkin pernah nonton film Laskar Pelangi gitu. iya. Biasanya, biasanya. Oke, untuk mengajar dari tahun 2017 itu masih masih honor di sekolah ya, Mhm. mengajar. Dan tahun 2018 itu ada penerimaan PNS. Kebetulan di Mhm. sekolah saya ada formasinya dan sampai sekarang gitu. Untuk Eee, mengajar sendiri mata pelajaran fisika untuk dari sejak 2017 sampai sekarang mata pelajaran oke. fisika. Berarti mata pelajaran fisika SMA ya? SMA iya. Iya. Untuk kelasnya Oh, semua jenjang, kelas 10, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 10, 11, 12 saya mengajar untuk jurusan oke. IPA tapi. Nah, selama mengajar itu pernah nggak pakai aplikasi aplikasi pembelajaran, eee, digital technology gitu? Untuk aplikasi, eee, pernah dan sebetulnya juga sangat sering ya, karena mengingat memang sekarang juga zamannya teknologi, kemudian pendekatan, apa ya, pendekatan pembelajaran untuk anak-anak sekarang juga jelas berbeda apa yang saya dan mungkin Mbak rasakan ketika sekolah dulu gitu. Karena sekarang memang teknologi itu sangat cepat dan sekolah juga sebetulnya harus mengikuti itu. Kemudian untuk aplikasi yang pernah saya gunakan, eh banyak ya, saya ingat-ingat dulu. Mhm. Yang pertama itu kalau di fisika ada tracker, namanya aplikasi tracker berbasis apa ya, berbasis PC komputer, itu bisa menganalisis gerak benda. Jadi kalau kita belajar fisika, kita menjatuhkan sebuah benda, dari aplikasinya kita bisa hitung kecepatan per satu frame dari videonya. Jadi kita bikin siswa bikin video dulu, kemudian direkam, dimasukkan ke dalam komputer, kemudian dianalisis itu di aplikasi berbasis komputer. Kemudian saya juga sangat sering menggunakan aplikasi PET namanya, aplikasi simulasi fisika. Kalau misalnya ada hal-hal yang saya kira susah untuk saya sampaikan, untuk disimulasikan, biasanya saya menggunakan aplikasi itu. PET sendiri dikembangkan universitas apa ya dari Amerika gitu, tapi dia open source, jadi kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Itu untuk Kal yang berbasis kalau PC. kalau kuisis sendiri itu pernah nggak memakai aplikasi itu atau sering? Iya, kalau Quizizz sekarang cukup sering. Sebenarnya dari Mhm sejak tahun 2 tahun lalu saya sudah gunakan Quizizz. mhm. Dan sampai sekarang, sekarang kebetulan kan lagi PPG dan memang harus penilaiannya langsung. Saya menggunakan Quizizz untuk melakukan penilaian. Biasanya untuk penilaian saya menggunakan Quizizz. Mhm. Gitu. Eee kemudian
kira-kira nih alasan utamanya, kenapa kok pakai kuisis? Oke, alasannya yang mungkin ada beberapa alasan ya. Pertama Mhm memang mengenalkan anak-anak terkait dengan teknologi, kemudian yang mhm kedua fisika saya pikir dan mungkin semua orang berasumsi bahwa fisika adalah salah satu pelajaran yang cukup sulit dibandingkan mhm mungkin mata pelajaran yang lain sehingga pengemasan materi untuk penilaian pun harus dilakukan dengan apa ya dengan baik gitu loh oleh gurunya. Jadi dirancang harus dengan baik. Dan menggunakan kuisis sebetulnya saya tahunya ketika saya pelatihan guru di Bandung tahun 2019. mhm Jadi pengajarnya itu terakhir melakukan kuis terhadap guru-guru tuh menggunakan kuisis. Terus saya kepikiran kenapa nggak digunakan untuk di sekolah gitu, karena ini sangat menarik. Saya mhm coba gunakan di sekolah dan ternyata memang pertama ya memang susah, bukan susah ya, harus agak sedikit repot karena harus menyiapkan soal-soal dulu, membuat kunci mhm jawaban dan lain-lain. Tapi setelah itu kita sangat mudah gitu, sangat mudah. Yang pertama, kemudahannya dia sudah bisa langsung meranking, kemudian memberikan penilaian, mhm menganalisis per butir soal, kemudian eh, dia bisa mengacak soal, sehingga kecenderungan untuk anak-anak menjawab sama itu tidak akan susah. Kalau kita soal tertulis kan mereka kemungkinan ada saling kerjasama gitu. Tapi dengan aplikasi Quizzes saya pikir lebih lebih real lah nilai yang didapatkan oleh peserta didik atau murid kayak gitu. mmm, berarti dalam artian dia ini ya, tidak meng-allow anak-anak buat cheating, maksudnya meminimalisir Iya, benar, kemungkinan buat meminimalisir cheating. untuk kemungkinan itu. Walaupun tetap ada kemungkinan ya, apalagi Mhm kalau misalnya kita di lab komputer kayak gitu, kan mhm soalnya kan sebenarnya sama, cuman mhm diacak nomornya dan diacak opsinya. Biasanya yang udah jawab dan dia udah benar, nah sebenarnya ini jawabannya apa gitu. Nah, paling kayak gitu mhm sih, tapi itu sangat sangat minim sekali. mhm. Terus, iya, saya balik lagi, ini kan kuisis digunakan untuk asesmen, karena tadi Hmm. dikatakan bahwa, di sekolah itu digunakan untuk penilaian. Nah, kira-kira, selama ini praktisnya tuh kuisis digunakan untuk penilaian formatif kah atau sumatif? Oke, untuk penilaian sendiri bisa dua-duanya bisa ya, Mhm karena dua-duanya itu yang formatif dan sumatif. Kadang kalau yang formatif itu mhm saya beberapa satu bab kayak gitu kalau mau saya menilai biasanya saya bikin kuis. Soalnya tidak terlalu banyak. Tapi untuk yang formatif biasanya dalam beberapa bab gitu atau beberapa materi mhm saya bikin untuk penilaian tersebut. Dan mhm yang sangat menarik adalah saya selama karir mengajar mungkin belum pernah melihat murid atau peserta didik begitu semangat dalam ulangan. mhm Ulangan kan mereka tidak ulangan gitu ya, mhm. semangat. Tapi dengan quizzes ternyata karena mereka anggap ulang itu kayak main game gitu. Oke. Ada proses rankingan live, kemudian dan itu tuh nagih gitu walaupun ya isinya juga soal-soal fisika yang susah tapi mereka senang Pak ulang Pak kalau nggak lulus ulang lagi sampai berapa kali gitu. Jadi Mhm. itu tadi anak-anak suka dengan ulangan dengan kayak tantangan seperti itu. Oh, iya. Seperti itu. Bentar, sebelum saya lanjut ini kayaknya, apa, jaringannya agak unstable mungkin, makanya saya matiin ini, Oh apa, ya, jaringan video yang ya. di sana ya. Oh ya Iya nggak apa nggak. iya, terus tadi katanya, anak-anak tuh minta ulang, apa minta ulang kuisnya ketika misalnya mereka belum Belum tuntas bisa, gitu. belum tuntas. Hmm. Itu memang, apakah kuisis, memberikan fitur yang bisa meng-allow itu kayak ada replay atau gimana? Iya, di Dari fiturnya? Quizzes bisa sih apa play again kan Iya, memainkan lagi tapi dengan kalau saya memang soal-soalnya memang soal-soal yang pernah saya sampaikan tadi. Jadi mhm, pengulangan itu bukan bukan jenis soal yang baru gitu karena iya, soal-soal yang sebelumnya saya pernah saya tampilkan. Jadi mereka minta ulang untuk mhm, kalau bahasa ininya remedial gitu. Cuman oke. karena mereka anggap kayak main game ya udah minta diulang kayak gitu. Mmm, berarti sebenarnya secara tidak langsung,
kuisis ini bisa membantu siswa untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Apakah seperti Iya, itu? iya bisa jadi. Ini memang masih saya juga ada kepikiran bukan riset deh, saya mau coba. Mhm, mhm, Saya belum pernah mengajarkan materi itu, terus mhm, saya coba saya langsung kuiskan gitu. Yang mhm, pasti pertama hasilnya mungkin kurang baik ya, tapi iya, saya lihat malah malah bisa jadi bahan pembelajaran karena ketika mhm, soalnya salah kan dikasih tahu jawabannya. Mungkin mereka akan lebih ingat. Saya juga malah minggu kemarin kepikiran bagaimana kalau materi pelajarnya nanti saya kasih, tapi saya kasih kuis dulu gitu. Tapi belum belum ini baru tahap saya belum belum pernah uji coba hal iya, tersebut. Tapi yang saya perhatikan polanya seperti itu. Jadi mereka iya, malah bisa belajar dari si mengerjakan soal-soal itu, walaupun sebetulnya dari guru memang itu tuh ulangan gitu. Tapi mereka mhm, anggap seperti seperti latihan atau seperti belajar kayak gitu. iya. Berarti memang, ada gitu ya, ada kecenderungan untuk, ini digunakan untuk improve mastery learning or understanding, seperti itu? Iya, iya benar. Ada memang ada kecenderungan seperti itu. Meskipun yang saya katakan tadi saya belum belum pada proses Mmm, nyoba nih karena memang beberapa kali menggunakan quizzes memang dilakukan setelah asesmen setelah pembelajaran itu penilaian karena memang tujuan untuk penilaian. Tapi tadi saya ya kepikiran beberapa minggu yang lalu gitu, kenapa nggak mhm, saya kasih kuis aja dulu buat belajar, baru nanti dijelasin konsep, baru dikasih kuis lagi. Mungkin hasilnya bisa jadi lebih baik gitu. Tapi masih belum pada tahap yang saya nyoba gitu. Tapi memang ada sedikit kecenderungan, ada mhm, kemungkinan-kemungkinan bisa bisa jadi proses belajar juga melalui kuisis tersebut. Gitu. heeh, betul. Terus, selama ini berarti ketika digunakan, misalnya guru ngasih siswa soal atau praktis, apakah guru bisa mengetahui, nge-track, siswa tuh udah sampai mana gitu? Maksudnya udah tahu misalnya kan itu, apakah bisa dilihat dari cara mereka menjawab, udah menjawab berapa dari berapa gitu? Iya di apa di kuis kan di akhir ada setelah kuisnya berakhir anak-anak Mhm, selesai guru mengakhiri kuis di sana nanti ada hasil dari kuis. Dan mhm, di situ kita bisa melihat jadi kuisis bisa langsung menganalisis kemampuan siswa. Jadi saya lihat oke, ada beberapa persen gitu. Dan juga dia bisa kalau istilah saya kuliah dulu namanya analisis putri soal. Jadi heeh, soal-soal mana yang anak-anak bisa menjawab, soal-soal mana yang susah bisa dilihat di situ gitu. mhm. Kayak gitu. Jadi bisa bisa Nah sih terus dianalisis. mhm. Nah terus misalnya nih, ketika guru udah tahu, misalnya ada aspek atau bagian yang siswa tuh sebagian besar masih kurang paham dari hasil, ulangan atau dari hasil praktis praktis dari kuisis itu. Apakah guru kemudian menjelaskan konsepnya itu di kelas atau seperti apa? Maksudnya membahas, hasilnya? Iya, tindak lanjutnya dari hasil tersebut Mhm, biasanya ada penguatan lagi terhadap beberapa soal-soal yang memang dikategorikan susah untuk dijawab oleh murid gitu. Ada mhm. penguatan, setelah itu baru biasanya langsung remedial gitu. Karena memang tadi anak-anak memang meminta untuk langsung remedial gitu ketika Mmm, menggunakan quizzes. Jadi tetap ada analisis, ada evaluasi juga gitu terhadap mmm. saya sendiri juga sebetulnya evaluasi juga. Kenapa ini susah? Apakah memang saya mengajarnya memang memang mungkin di bagian itu kurang baik atau apa? Jadi nggak melulu untuk bukan menyalahkan ya, ya Mhm. menyalahkan murid maksudnya kenapa mereka nggak bisa, tapi saya juga merefleksikan diri saya ini kok rendah, apa jangan-jangan saya kurang kurang baik gitu mengajar pada materi tersebut, Oh, gitu. Jadi ada berarti ada refleksi ke guru juga ya? Dalam artian, oh kayak jangan-jangan, saya yang belum mengajarkan konsep ini atau misalnya metode pembelajarannya yang masih kurang. Mmm, iya, terus mhm. Nah terus kira-kira setelah misalnya
diajarkan lagi ke siswa ataupun misalnya dikasih feedback ke siswanya? Bisakah saya menyebut itu sebagai feedback? Iya, Nah, benar. mhm, Memang biasanya di akhir pembelajaran saya mhm, eh, memberikan sebuah umpan balik gitu setiap mhm, bab. mhm, Biasanya saya berikan umpan balik. Saya mhm, meminta siswa untuk menilai menilai diri saya mengajar. Cuman oke, mungkin ya saya perhatikan, ya saya bersyukur, maksudnya alhamdulillah anak-anak mhm, memberikan respon yang baik. Tapi saya curiga juga, mhm, jangan-jangan karena takut takut saya buat nilainya rendah karena mereka memberikan jawaban yang kurang baik misalnya. Saya takutnya mhm, gitu. Tapi sejauh ini memang anak-anak cukup memberikan respon yang mhm, baik terhadap terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas gitu. Tapi saya mhm. juga agak agak ini juga, ini anak-anak ngasih nilai baik ini apakah karena memang takut kalau nanti khawatir nilainya direndahkan, atau memang Heeh, saya juga memang udah cukup baik itu mengajar. heeh. Nah tapi, setelah anak-anak itu misalnya kan tadi dikasih kuis, habis itu ada yang masih kurang terus dibahas lagi di kelas atau misalnya diulang, apakah setelah itu akan dikasih kuis yang lain lagi untuk, sebagai tugas tambahan ataupun misalnya supplementary materials atau seperti apa? Sejauh ini sih soal yang diremedialkan istilahnya, yang Mhm, diulang itu mhm. adalah soal yang pernah saya sampaikan. Oh, Yang sudah di apa saya bahas lagi, kemudian saya coba ulang lagi. mhm, Ada yang langsung mencapai standar nilai atau KKM gitu ya istilahnya. Tapi ada juga yang memang memang agak kurang sih, maksudnya nilainya ya mhm, memang mhm, itu. Cuman saya kembali lagi bahwa ya menilai kan kita nggak cuman menilai secara kognitifnya pengetahuan gitu, tapi saya juga melihat, oh ternyata mereka yang biasanya nilainya rendah di hasil ulangan, tapi mereka ketika praktikum, ketika menilai keterampilan malah malah baik kayak gitu, malah lebih mhm, bagus dibandingkan teman-temannya yang memiliki kemampuan kognitif yang baik. Ada mhm, kecenderungan ya seperti itu gitu. Yang saya mmm, perhatikan di itu, terutama yang saya mengajar di kelas kelas 11, yang kelas 2 ini. mhm, mhm. Jadi seperti itu. Oke. Terus berarti yang tadi nih yang misalnya nilainya masih kurang itu, apakah guru akan memberitahu secara langsung atau secara tidak langsung kayak memberikan, apa ya, penjelasan lebih atau perhatian lebih ke siswanya atau dalam bentuk kuisis lagi atau dalam bentuk latihan lain atau memang, udah gitu semuanya kalau misalnya udah pindah materi berarti semuanya udah pindah? Eee, Biasanya kalau yang seperti itu saya tetap mengulang menggunakan Quizizz. Cuman Mhm, kemarin pengalaman ada satu kelas, ada beberapa orang di kelas itu yang ya 3 kali ngulang tetap aja nilainya masih kurang baik, dan mhm, dia kayak sedih gitu. Terus saya iya, bilang, "Ya udah jangan sedih, maksudnya ya kan kemampuannya memang mhm, seperti itu, yang mungkin mhm, yang ininya." Tapi saya biasanya memberikan sebuah opsi kepada anak-anak sebagai tugas penggantinya. Kadang saya yang oh, menugaskan anak-anak untuk, misalnya ya udah kamu bikin tugasnya, misalnya bikin infografis pakai Canva gitu, atau mau mhm, bikin video. Saya malah me kadang memberikan, kamu enaknya mau bikin apa nih tugasnya, saya kasih oh, pilihan-pilihan kayak gitu. oh, Jadi oke, penilaiannya nggak cuma nilai ini aja sih, nilai pengetahuannya, mhm, seperti itu. eee, terus, kemudian ini, apakah kuisis itu digunakan di dalam kelas atau di luar kelas atau keduanya? Maksudnya selama ini praktisnya seperti apa? Eee, Kuisis pernah dan sering saya lakukan menggunakan kuisis ketika pandemi. Mmm, Biasanya saya gunakan di luar kelas kemarin. Dan biasanya hari juga, karena waktu pandemi kemarin memang agak susah untuk mengatur jadwal, kadang mhm, satu hari terlalu banyak Zoom gitu ya. mhm, Jadi saya kadang-kadang kuisnya malam-malam gitu, tergantung mhm, kesepakatan. Saya lebih senang berikan kesepakatan-kesepakatan pada murid. Gimana mhm, nih kalau saya kasih opsi lah, ulangannya mhm, mau sore, mau malam atau pagi. Anak-anak biasanya, "Wah malam aja." Ya udah oh, berarti kan di luar jam. mhm, Tapi berarti semenjak kita mhm, udah masuk, eee, udah masuk
sekolah udah normal sekarang, Mhm. tetap di sekolah sih, karena misalnya jam pelajaran saya ambil misalnya dua 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 kali pertemuan setiap Mhm. minggunya. Pertemuan yang satunya saya gunakan untuk melakukan penilaian kayak gitu. Mmm. Nah nah ketika misalnya kuisis itu dipakai di luar kelas, apakah ada kemungkinan dia akan membantu siswa untuk belajar mandiri gitu? Maksudnya kan Eh, kalau apakah ada kecenderungan untuk membantu siswa, autonomy learning atau belajar mandiri dengan kuisis-kuisis yang ada? Kalau itu, kalau dari saya pribadi, dari guru memang Mhm. saya memberikan contoh mungkin pada saat pandemi ya, karena memang Mhm. kita nggak bisa mengontrol siswa kan dari rumah. Iya. Untuk guru biasanya saya memberikan eh, materi-materi, saya punya grup WA untuk mapel saya sendiri gitu. Saya memberikan materi, kemudian eh, itu tadi kita tidak bisa mengontrol anak-anak untuk apakah mereka belajar atau tidak. Tapi Mhm. saya yakin ada yang belajar dan sebetulnya bisa dilihat ya ketika di hasil kuisnya itu gitu. Mmm. Kuisnya Mhm. bisa dilihat kalau yang nilainya bagus biasanya ya memang mereka belajar. Cuman kita kan sebagai guru, apalagi udah biasanya mereka udah kelas 11 atau kelas 2, kita udah tahu nih yang bisa atau yang tidak bisa. Ini kadang Mhm. ada yang aneh yang biasanya nilainya rendah tapi kok tinggi. Ternyata Oh. mereka ketika saya kasih kuis ngumpul di satu rumah. Jadi kan Oke. saya biasanya saya bikin room juga, room Google Mhm. Meet. Jadi Mhm. kan kelihatan malah ngumpul satu rumah ternyata. Ya itu Oke. ya anak-anak pinter-pinter ini sih mereka kayak gitu. Oke. Tapi misalnya dari aplikasi kuisis ini secara keseluruhan, apakah misalnya itu bisa diakses sama siswa secara mandiri atau misalnya harus dengan, apa namanya, biasanya harus ada kode dari guru atau memang dia bisa mengaksesnya secara luas? Di Quizizz Mhm. ada dua opsi ya, ada opsi Oke. live dan ada opsi untuk home kerja rumah ya, Oh, homework. homework, Jadi heeh. eh, eh, kalau yang biasanya saya sih kembalikan ke saya. Kalau saya Mhm. sempat untuk live, Mhm. maksudnya langsung gitu saya kasih Mhm. live. Saya kasih grup di grup WA. Mhm. Ini kodenya, ini linknya, silakan masukkan. Oke. Kalau biasanya di rumah waktu pandemi, saya nggak satu kelas langsung 3 kelas karena kan dia bisa Mhm. masuk banyak orang kayak gitu. Mhm. Kemudian kalau yang misalnya saya cukup padat, ada kegiatan lain, saya kasih PR, tapi dia Oke. durasinya yang saya perhatikan cuma 1 hari 1 malam 24 jam itu. Kalau yang mode PR itu Mhm. dia tidak perlu akses untuk kode, jadi ketika diklik udah langsung main gamenya, kuisnya gitu. Tapi kalau yang live dia itu tadi perlu perlu kode karena guru yang punya akses untuk memulai si apa permainannya kayak gitu, mulai kuisisnya. Nah, apakah waktunya itu diatur? Maksudnya kan biasanya kalau mengerjakan sesuatu, ada pengaturan waktu atau memang yang penting dikumpul gitu? Kayak tugas-tugas yang zaman dahulu? Kalau yang itu tadi yang mode pekerja PR 1 hari Mhm. 1 malam, cuman pengaturnya Oke. yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau yang live itu setiap soal kan ada waktunya juga. Oh, bisa Jadi diatur? bisa diatur waktunya. Jadi soal yang Oh. mudah, yang Mhm. saya yang soal kategori tidak hitungan konsep kayak gitu, saya biasanya waktunya beberapa beberapa detik cuman. Cuman kalau Oh, ada yang hitung-hitungan saya kasih waktu lebih lebih banyak gitu untuk maksudnya untuk kalau pengerjaan. ini ya, Kak, kalau lower order thinking dia lebih sedikit, tapi kalau misalnya yang soal-soal analisa itu lebih banyak ya? Nah terus Iya, iya, benar. mhm, selama ini ketika pakai Quizzes, eee, kira-kira bentuk soal yang yang disajikan tuh apa aja? Sebetulnya mereka punya banyak fitur, Oh cuman saya iya? masih menggunakan satu fitur sih. Mhm. Rencananya ini mau ulangan lagi minggu depan, saya Mhm. mau coba beberapa fitur yang memang mirip asesmen kayak asesmen nasional. Jadi lebih Mhm. kalau saya sejauh ini memang baru pilihan ganda. Oh. Tapi mereka punya si Quizizz punya fitur menjodohkan jawaban singkat Oh. kayak gitu.
Dia Oh, punya berarti punya tiga. memang dia nggak cuman pilihan ganda maksudnya, apakah bisa tipe soal lain? Bisa 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 di Oh, opsi pengaturan. Cuman itu baru upgrade ya. Saya kan udah gunakan Quizzes udah mhm, cukup sering. Jadi tampilan kayaknya beberapa bulan ini dia ada upgrade untuk tampilan tampilan dari si Quizzes. Yang berbeda itu tadi tipe-tipe soal dia ada beberapa selain 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 pilihan ganda. Kalau dulu cuma pilihan ganda, sekarang lebih lebih kompleks. Mungkin mmm, mengikuti apa model-model asesmen kayak PISA kayak gitu atau kayak mhm, asesmen yang Indonesia AKM gitu. Jadi berbeda-beda. Dan yang berbeda kalau dulu hasil ulangan itu langsung muncul ketika selesai ada menu download untuk hasil ulangan. Kalau oke. sekarang ternyata ada menu baru di report. Jadi kita masuk ke Oh, menu report baru itu terdata. Kalau dulu kalau kelupaan download ya udah itu hilang malah ya? harus ngulang gitu. Gitu. Oh, berarti sekarang, ketika siswa mengerjakan asesmennya atau mengerjakan kuisnya, guru bisa langsung mendownload hasilnya? Eh, ya dulu juga bisa. Cuman dulu Oh, ketika selesai selesai kuisis, kemudian mhm, ada menu untuk download gitu. Kalau sekarang saya juga kaget 1 bulan mhm, yang lalu, wah ini hasilnya dari gimana melihat hasilnya nih karena nggak ada menu downloadnya. mhm, Ternyata di dashboardnya kita itu ada menu report. Jadi mmm, ada menu bank soal gitu, explore, kemudian di bawahnya ada report. Dan itu mhm. terdata dari sejak kita bikin quiz. Soalnya dari sejak 2 tahun yang lalu tuh masih masih terdata di situ. Oke, berarti kuis-kuis yang pernah dibuat itu maksudnya muncul, masih tersimpan? Iya, masih hasilnya masih, soal-soalnya juga masih. Di soal-soalnya juga ada beberapa pilihan saya perhatikan, Mhm, ada yang privat, privasi ya untuk hanya untuk kita, dan ada mhm, yang publik gitu. Jadi orang ketika melakukan dashboard guru ya, ketika explore mhm. itu orang bisa menggunakan soal kita untuk melakukan Oh, kuis. Gitu. ketika di-publik? Maksudnya Ketika di ketika publik, pengaturannya di-publik? mengatur di publik, iya benar. Oke. Oh, that's why mungkin berarti bisa dipakai sama guru lain gitu ya soalnya, selama itu publik? Atau Iya, misalnya kita bisa ngambil soal dari orang lain ketika itu iya, relate dengan mata pelajaran kita? Oke. Tapi iya selama bisa ini, bisa. kalau misalnya pengalamannya, Bapak sendiri itu kebanyakan adopsi soal kah atau misalnya memang buat sendiri, soalnya? Eh, Kebanyakan saya sih buat sendiri. Saya pernah lihat soal punya guru lain ya, cuman Mhm, saya pikir tidak kontekstual. Maksudnya mhm, materinya tuh ya walaupun materi sama, tapi saya pikir ada yang soalnya terlalu mudah saya perhatikan. Jadi mhm, saya tidak menggunakan. Ada soalnya yang memang sepertinya terlalu susah. Jadi saya lebih ya, menilaikan kita kan menilai untuk murid kita. Jadi mhm, saya pikir memang kita harus bikin soalnya sehingga kita bisa mhm, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik atau murid kita. Dan di mhm, soalnya pun saya kategorinya juga ada yang mudah banget, kemudian ada yang harus konsep dan ada yang susah. Jadi mhm. saya plot juga soal-soalnya nggak semua mudah atau nggak semua susah kayak gitu. Oh, oke. Itu tujuannya apa? Memvariasikan, tingkat kesulitan? Biar kita bisa tahu eh, sejauh mana apa pemahaman dari siswanya kayak gitu. Mmm, Sejauh mana kalau yang variasi. Kemudian yang lain juga ya saya biar bisa ngasih penghargaan lah untuk jangan mhm. sampai tidak bisa semua menjawabnya kan kena mental. Ada beberapa siswa kemarin yang jadi soalnya kan diajak. Mhm. Jadi 5 soal pertama tuh susah. Jadi Heeh, salah semua dia kayak aduh pak, prestasi. waduh salah lagi gitu. Nah, terus ada soal yang mudah benar jadi kayak termotivasi untuk Iya, bisa maju benar lagi kayak gitu. Salah satunya juga itu. Selain untuk mengetahui tingkat sejauh mana nih pemahaman pemahaman siswa terhadap materi yang diujikan kayak gitu. mhm. Terus ini, mmm, ketika misalnya kita sebagai guru membuat soal, misalnya satu soal nih, pilihannya A, B, C, D, terus misalnya jawaban benarnya itu D.
apakah misalnya ketika siswa nanti menggunakan soal ini, misalnya menjawab soal tersebut, terus dia memilih C misalnya, apakah akan ada muncul penjelasan kalau jawabannya itu salah dan penjelasan jawaban benarnya itu D, bukan C? Maksudnya penjelasan Eh, yang mengikutinya? iya ya. Di pada saat kita start live live quiz itu Mhm, ada dua opsi juga, ada opsi klasik, opsi yang mhm, lama dan ada opsi yang untuk quiz gitu. oke. Kalau opsi yang klasik, ketika mereka salah menjawab itu akan muncul jawaban yang benar kayak gitu. Tapi Mmm, kalau opsinya untuk quiz itu tidak tidak akan muncul, tidak akan muncul dan mereka tidak bisa secara langsung melihat melihat proses apa namanya, melihat proses melihat rating apa ranknya itu mhm, tidak bisa kelihatan. mhm, Tapi yang saya lakukan adalah saya tetap mhm. menggunakan mode klasik gitu. Berarti Ya ini langsung kembali lagi. tahu ya jawabannya apa? Iya langsung tahu. Dan Heeh. sebenarnya itu strategi juga biar mereka semangat. Karena Iya. gini, yang saya nilai adalah sebetulnya adalah ulangan yang pertama. Itu adalah Mhm, hasil hasil murni dari mereka gitu. mhm, Ulang yang kedua kan kadang-kadang mereka sudah tahu jawabannya, tapi mhm, itu jadi motivasi untuk mereka bisa 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 menyenangi dari proses asesmen ketika mereka tahu oh ini jawabannya gitu. Dan dan harapannya yang secara bisa tidak belajar. langsung mereka bisa belajar kan, kayak Iya karena benar. repetition itu membuat mereka mungkin ingat kayak, "Oh ternyata jawabannya ini." Iya benar. Oke. Nah terus, kira-kira selama pakai Quizizz ada nggak kayak kesulitan-kesulitan yang ditemui gitu? Kayak sebagai guru yang membuat soalnya kah, atau mengoperasikan aplikasinya, atau secara teknikal jaringannya, atau seperti apa? Atau device-nya kah yang susah, atau seperti apa? Oke, untuk susah secara teknis yang Mhm, pertama adalah terkait dengan jaringan ya. Jaringannya memang oke. ketika saya melakukan kuis menggunakan handphone, Mhm, biasanya yang yang operatornya yang agak kurang bagus sinyalnya mereka akan kalau bahasa mereka ngelek ngelek gitu. mhm, Jadi eh, ini nggak bisa masuk kadang ke sistem gitu. Tapi kemarin mhm, saya coba menggunakan komputer mhm, sekolah itu kalau masalah jaringan tidak ada masalah, jadi cukup lancar. Yang mhm, jadi persoalan adalah eh, di fisika sendiri saya mengajar mungkin agak susah dibandingkan ketika saya mengajar biologi gitu karena banyak mhm, konsep. Di fisika kan juga ada proses menghitung dan 10 juga mhm, harus tahu mereka ini paham apa enggak nih ngitung. Jangan-jangan ketika soal pilihan ganda disajikan atau diberikan mereka pas saja, pas mhm, gitu jawabnya itu memang tepat gitu. mhm, Ya itu sih yang jadi kendala. Tapi ya, mungkin kembali ke saya lagi kenapa saya cuman bikin yang pilihan ganda. Harusnya memang mungkin saya mencoba untuk yang pilihan apa namanya itu menjodohkan, kemudian pilihan yang berganda, yang mungkin kan jawabannya itu banyak mhm. untuk dipilih gitu. Oh, iya Ya itu yang sih. pilih multiple ya. Terus kalau Multiple dari betul. segi, device sendiri, apakah memang, semua siswa bisa mengakses secara individu? Bisa bisa sih anak-anak cukup cepat ya dalam dalam mengakses dalam masalah teknologi anak-anak sangat Mhm. cepat. Meskipun Maksudnya kami maksudnya device-nya, itu apakah, harus dari laptop kah atau dari handphone atau bisa eh keduanya? bisa bisa keduanya, bisa dari laptop, bisa dari handphone, bisa sih. Berarti memang anak-anak misalnya di sekolah Bapak itu memang sudah punya semuanya udah punya handphone atau ataupun laptop? Kalau handphone semua udah punya. Kalau laptop masih belum. Mereka rata-rata ada cuman tidak terlalu banyak karena mungkin ke Oh, tingkat kegunaan ya gitu. mhm. Kemudian kalau di sekolah itu mereka memakai jaringan WiFi sekolah kah atau dengan jaringan pribadi? Ketika harus Kalau mengakses kuisis? mengakses kalau menggunakan HP pakai jaringan pribadi karena Mhm, posisi kelasnya kan jauh mhm, dari WiFi. Sementara WiFi itu ada di 3 titik di ruang mhm, guru, kemudian mhm, di kepala sekolah dan di lab.
komputer, jadi sangat jauh gitu. Jadi mereka menggunakan, apa, pakai HP sendiri gitu, bukan pakai Mhm. WiFi. Oh, Kalau di berarti lab iya. mhm, berarti memang di sekolah Bapak itu lokasinya cukup strategis lah ya untuk kayak keberadaan jaringan, internet dan sebagainya? Maksudnya Alhamdulillah strategis sih iya, untuk internet. bukan di rural area gitu, bukan di daerah yang tidak, eee, berakses sinyal atau sinyalnya susah? Oh iya, untuk sinyal alhamdulillah bagus sih, kemudian Mhm, internet kayak IndiHome itu udah masuk. Dan mmm, di zaman saya juga sebetulnya memang karena prioritas untuk wisata kan, jadi mhm, akses seperti itu cukup cukup baik sih, cukup baik. mmm, Cuman yang jadi kendala anak-anak, ya ini kalau saya ngomong operator malah malah ini, ya intinya ada beberapa operator mhm, yang sinyalnya memang jelek gitu. Ya mhm, masalahnya di situ sih, cuman memang ininya iya. mhm, mhm. Terus ini, mmm, apakah misalnya dengan semua fitur yang Quizizz berikan saat ini, atau yang dirasakan manfaatnya oleh guru, apakah sebagai guru, merasa bahwa misalnya ada intention untuk merekomendasikan platform ini ke guru-guru lain? Oke, oh iya, jadi ingat. Pas Mhm, waktu jadi nanya malah jadi mengingatkan saya gitu ya. mhm, Pada saat pandemi, karena saya sering menggunakan Quizizz, saya diminta oleh wakil kurikulum mhm, berikan ya sharing-lah, mhm, berikan sharing gitu kepada guru-guru lain, pelatihan-lah. Dan itu mhm, saya coba share kepada guru-guru terkait penggunaan Quizizz. iya. Dan luar biasa sekali, saya masih nyimpan itu screenshot kebahagiaan seorang guru yang Wow, kayak baru nemu aplikasi yang ya, menarik gitu ya, oke. dia bikin Wah, story. keren gitu ya. Iya, wah keren, terima kasih Pak Fir gitu. Saya Ya, juga ada sampai segitunya, tapi saya simpan sih mhm, screenshot itu. mhm, Ya, pas waktu eee, pandemi kan, pembelajaran tidak ada di sekolah, tapi guru-guru kan tetap ke sekolah, jadi diisi dengan mhm, pelatihan dan saya merekomendasikan pada guru-guru untuk menggunakan Quizizz. Meskipun mhm, pada praktiknya ya sejauh yang saya tahu masih belum sih, belum mhm, ada follow follow up dari mhm, apa, tindak lanjut dari si pelatihan itu. Tapi pada saat mhm, pelatihan malah ya senang iya, senang sih mhm. guru-guru. Dan kalau boleh tahu pada saat pelatihan itu, guru-gurunya itu berasal dari maksudnya dari jenjang usianya itu apakah memang beragam? Ada yang misalnya guru senior ataupun memang semuanya guru-guru muda atau seperti apa? Ya guru-guru senior sih, rata-rata guru-guru Senior, senior, udah cukup lama. Guru-guru muda sebetulnya mereka bisa, cuman, mhm, ya mungkin karena ya saya yang menyampaikan mungkin kurang begitu antusias, tapi guru-guru mhm, senior malah yang, mhm. wah kayak kayak baru nemu nih gitu, ada juga aplikasi yang kayak gini gitu, malah senang. Saya juga senang sih sebetulnya, wah Heeh, heeh. senang. Tapi kira-kira ketika misalnya mereka ternyata nih, menggunakannya ataupun misalnya menggunakannya atau tidak, ataupun misalnya menggunakannya tapi belum maksimal, kira-kira menurut Bapak tuh kendala mereka itu apa? Kendalanya apa ya, Bagi mungkin mereka ya, maksudnya bagi mereka bagi iya, mereka. nggak mau repot sih kayaknya. Nggak Gitu. mau Iya, guru-guru mhm, memang, ini masalah mhm, masalah yang sangat besar gitu. Setelah saya PPG juga mhm, ternyata inovasi terhadap pembelajaran itu kurang guru-guru, karena guru terlalu nyaman dengan cara mengajar yang kayak dulu gitu. Sementara kan mmm, anak-anak udah berbeda ya, Gen Z maksudnya ya? iya, udah beda gitu. Juga nyampaikan anak-anak tuh udah beda, bukan mereka kadang-kadang bukan bandel juga sih, aktif gitu, Mhm, tapi mereka sangat ya gimana ya, pembelajaran yang kayak dulu kan mhm, membosankan, mhm, guru ngejelasin ini. Tapi kalau dikasih media, kasih ini, anak-anak malah senang gitu. Ya itu mhm, tadi, guru memang saya pikir terlalu nyaman dengan model dan cara mengajar yang lama gitu, mhm, nggak mau repot lah intinya, nggak mau mhm, eksplor lebih lanjut. Ilmunya ada, kalau guru-guru yang muda-muda ilmunya pasti ada karena sering mhm.
ya mudah lah bikinnya, cuman nggak mau repot tadi. Oke. Nah kemudian tadi kan, udah di-state bahwa, Bapak mau merekomendasikan aplikasi Quizizz ini kepada guru-guru lain. Nah, eee, kalau misalnya Bapak sendiri harapannya apa nih? Kayak dalam penggunaan Quizizz ini, misalnya untuk saat ini nih belum di misalnya ada fitur yang belum dimaksimalkan, kira-kira harapannya ke depannya seperti apa terhadap aplikasi Quizizz ini? Oh, untuk, apa ya, fiturnya mungkin, sebenarnya secara umum sudah sangat baik ya fiturnya, Mhm, cuman memang dari saya sendiri yang memang belum belum memaksimalkan ya, mhm, memaksimalkan untuk, fitur yang tersedia di Quizizz. mhm. Kalau saran apa ya? Saya lupa ya, harusnya ada. Mmm, terus sih Misal kayaknya itu sih memang misalnya iya tadi kayak, oh karena sekarang masih pakai multiple choice mungkin nanti ke depan mau pakai matching headings or open-ended iya questions. iya iya bener. Mungkin lebih Mhm, lebih ke situ juga sih nanti akan apa, mmm, ya itu tadi fiturnya memang nggak semua bisa mhm, apa ya, bisa saya maksimalkan gitu, mhm, baru yang pilihan ganda aja, bukan yang mmm, pilihan-pilihan yang lain kayak gitu. Tapi secara oh, umum memang aplikasinya sudah sangat baik ya, mhm, apalagi memang, mmm, itu tadi sih, mereka memang mengembangkan itu nggak statis gitu, mmm, ada perubahan-perubahan. Bahkan tadi oke. 1 bulan yang lalu saya kaget, "Kok ini gimana?" Itu, ternyata memang ada perbaikan supaya lebih baik Oh, oke. dari Berarti si memang aplikasi. ini ya, setelah diluncurkan tuh selalu ada perbaikan kayak Iya inovasi dari mereka? iya benar, si aplikasi selalu Eee, selalu ada tetap ada perbaikan gitu. mhm. Oh Dan terus Quizizz mhm, ini sih lebih, ini saya boleh ngomong aplikasi yang lain nggak? Maksudnya buat boleh perbandingan gitu. boleh boleh. Iya, misalnya kan yang lain Kahoot, yang Kahoot ada Mhm, kan. mhm, Kalau di Kahoot, eee, itu kan hanya ada warna-warna di HP kita atau di perangkat kita. mhm, Sementara di soalnya ada di layar, kita mhm, fokus lihat soal. Saya pikir Quizizz bisa saya katakan selangkah lebih maju gitu, karena kita mmm. nggak perlu di tempat-tempat yang berbeda pun kita bisa bisa menggunakan, Oh, karena oke. soal yang tampil di layar juga bisa muncul soalnya. Kalau Mmm, di Kahoot, itu tadi, apa, di Kahoot kita harus di dalam satu ruangan yang sama gitu, bisa kita melakukan oh, kuis. berarti Yang lain nggak butuh proyektor lagi ya kalau Quizizz? ya ya Mhm, Quizizz, nggak butuh proyektor. mhm. Kalau yang lain mungkin, apa ya, bisa bisa dibikin kayak lebih variatif gamenya. Ada Oh, oke. Word Wall itu kan Mhm, game-game gitu kan, mereka mhm, punya banyak jenis-jenis game, tapi soal-soal juga, tapi dalam bentuk game. Saya pikir, Quizizz mungkin bisa mengembangkan seperti itu bisa lebih baik. Tapi mmm, takutnya juga mungkin mereka mengembangkan takutnya malah kena hak cipta ya, karena kan mhm, mungkin meniru fitur-fitur yang ada di Wordwall. mhm, Eee, ya setiap aplikasi mungkin punya plus minus. Kalau di Quizizz, rankingnya itu bisa pesertanya banyak, kalau di Wordwall itu saya pernah nyoba cuma 50 peserta. Jadi kalau ada mmm, 60 peserta cuma 50 teratas yang masuk, itu mhm, sangat menyulitkan. Nah, mhm. siswanya kan banyak gitu. Iya. Dan Jadi terus seperti itu ini, sih. aplikasi Quizizz ini sebenarnya ada aplikasinya kah atau memang dia cuman di website? Ada Maksudnya aplikasi dan ada website. Oh ya, tadi ini saya baru ingat, ini yang jadi kendala, mhm, yang mungkin perlu perbaikan dari Quizizz. mhm, Jadi Quizizz ini, nggak tahu saya apakah karena memang mode pengaturan di aplikasinya yang belum saya manfaatkan atau saya kurang tahu, tapi siswa itu ketika sudah selesai kuis, mereka bisa join kembali oh, dengan username yang berbeda. Saya nggak oh tahu kalau gitu, apakah memang karena mode mode klasik, mode yang bisa mhm, menampilkan jawaban, atau mmm, memang si Quizizz memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bisa gabung lagi gitu, atau memang di mmm, sana ada satu pengaturan yang saya kelewat mungkin ya. Tapi mhm. kalau dengan nama yang berbeda mereka bisa masuk. Oh Makanya gitu, saya pernah melakukan kuis, mhm. jumlah siswanya 15 misalnya, kok ini ada 16 orang gitu, dan nilainya tinggi, ternyata dia udah selesai menjawab, Dia masuk masuk lagi lagi dan Kak?
Nah, itu sih ya itu yang mungkin bisa masukan. Tapi itu tadi, Mhm, apakah di situ memang udah ada fitur untuk memprotek itu atau memang mhm. belum ada? Itu sih Oh, nah, perbaikan. terus ini, apakah aplikasinya itu gratis? Kalau Quizizz Iya, maksudnya aplikasi atau iya, berbayar? aplikasi gratis. Gratis. Aplikasi Quizizz gratis sih, sejauh ini gratis. Mhm, makanya Tersedia kayaknya di tersedia, cuman kalau kita menginstal di HP kita kan perlu memori. Jadi mhm, saya meminimalisirnya ya udah versi web aja gitu. Kalian nggak perlu mmm, install, tinggal mhm. masuk di versi web. Oh, Gitu, ya, gitu sih saya memikirkannya. heeh. Eh, iya, aku ingat. Apakah ini memungkinkan untuk, siswa bekerja sama dalam kelompok? Kan tadi kita bahas, oke, dia mengerjakan secara individu. Apakah itu Quizizz itu untuk ada semacam platform untuk bekerja sama kah atau seperti apa? Sebenarnya ada, tapi saya belum pernah nyoba. Mmm, Mmm, ada, siswa saya pernah ikut lomba waktu pandemi, mhm, lombanya satu tim gitu, satu tim. mhm, Modenya itu soalnya tetap semua siswa misalnya 30 soal, mereka jawab 30 soal, tapi mhm. hasil mereka tuh kayak digabungkan gitu. Tapi saya Oh, belum oke. belum ini sih, saya belum nyoba di kelas, karena kan saya lebih ke keperluan gitu, maksudnya Mmm, saya menilai memang untuk persiswanya gitu. Tapi kalau untuk mhm, game, untuk kuis gitu kayaknya bisa. Saya pernah mhm, lihat sih di sana juga menu, ada yang individu atau grup. mhm, Tapi kalau saya pribadi belum pernah menggunakan, tapi saya pernah lihat ketika mhm, anak-anak, melakukan lombanya mhm, berkelompok 3 orang gitu, ada mhm. beberapa soal yang kerjakan nanti hasilnya digabung kayak gitu. Baik. Oke, eee, saya rasa itu saja. Kayaknya mohon maaf Oke. ya Mas, ini udah lewat 30 menit. Oh Aku iya, nggak apa-apa. cek-cek videonya dulu.